semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut bunga mawar yang mudah. Di sini menggunakan benang polyester. Saya memakai benang merek Phoenix. Helaiannya adalah D27 atau medium. Saya memakai 3 warna, jadi untuk warna merahnya saya pakai 2 warna, ada yang lebih gelap dan lebih terang. Kemudian warna hijau untuk daun. Hakpen yang saya pakai sini nanti memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian untuk memotong benang, karena benangnya adalah polyester, saya memakai korek api. Kemudian kita bisa menyiapkan stitch marker untuk membantu penandaan, jarum tapestry untuk membantu merapikan ekor benang, dan juga kawat. Ini 2 ukuran diameternya ya, ada yang kecil dan besar. Yang kecil ini nomor 24 atau nomor lain, misalkan teman-teman tidak punya nomor 24. Yang kecil nanti akan dipakai untuk tangkai daun, sedangkan yang besar ini nomor 16 sebagai tangkai bunganya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai perajutannya. Pada pembuatan bagian daun, di sini saya memakai kawat nomor 24. Bila tidak ada kawat yang nomor 24, bisa menggunakan nomor lainnya asalkan dia bisa ditekuk ya, sehingga tidak menyulitkan teman-teman saat perajutan. Video contoh pembuatan perajutan daun tersedia pada video saya lainnya. Link akan saya cantumkan pada description box. Jumlah daun bisa 1 ataupun lebih. Untuk bagian bunganya, di sini saya menyiapkan 2 warna, satu lebih gelap dan satu lagi yang lebih terang. Yang kita pakai untuk perajutan lebih awal adalah yang warna lebih terang dulu, baru nanti akan ganti dengan yang lebih gelap. Jadi sekarang kita mulai dengan benang yang lebih terang dulu ya. Sebelum memulai perajutan, kita akan sisakan ekor benang terlebih dahulu. Di sini bisa menggunakan bantuan dengan jengkal ya, atau dengan meteran juga tidak apa-apa. Daripada kurang lebih baik lebih, jadi saya ini sisakan sekitar 50 cm begitu. Kemudian kita akan mulai perajutan di sini. Buat 51 chain. Silakan dibuat dulu chain sebanyak 51. Setelah selesai membuat chain sebanyak 51, kita mulai perajutan pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita mulai membuat 1 HDC. Jadi pada round 1 ini kita buat 50 HDC. Di setiap chain kita isi dengan 1 HDC. Silahkan dibuat dulu untuk round 1. Sesampainya di ujung, pastikan jumlah stitchnya ada 50 ya teman-teman. Dan ini saya pasang stitch marker pada stitch paling pertama di sini. Oke, kita balik rajutan kita. Round 2 kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Ini untuk mewakili 1 DC. Kemudian kita buat 2 chain, 1, 2 sebagai chain space. Lalu kita akan buat 1 DC pada stitch kedua. Ini stitch pertama, ini stitch kedua. Kita buat DC-nya pada stitch kedua. Kemudian berikutnya kita skip 2 stitch, 1, 2. Lalu mulai di
stitch ketiga setelah ini ya. 1 2 berarti di stitch ketiga. Skip 2, 1 2, lalu di stitch berikutnya kita buat 1 DC, lalu 2 chain dan 1 DC di stitch yang sama. Kita ulang polanya. Skip 2, 1 2, lalu buat 1 DC di stitch berikutnya, 2 chain dan 1 DC di stitch yang sama. Jadi yang berbeda hanya di bentuk yang pertama saja. Berikutnya ini sama, 16 kali. Ini kita sudah buat 2 kali. Skip 2, lalu buat DC, 2 chain dan DC di 1 stitch. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu berikutnya yang ketiga sama, skip 2, lalu buat 1 DC di stitch berikutnya, 2 chain dan 1 DC di stitch yang sama. Silahkan diteruskan hingga akhir round 2. Ini saya sudah sampai di akhir row 2. Jadi pas sesuai dengan pola ya. Skip 2. Kemudian buat di stitch yang paling ujung 1 DC, 2 chain dan 1 DC. Di akhir dari row 2 ini total kita punya lubang-lubang ini ada 17 ya. Asalkan tepat, nanti jumlahnya juga pas ada 17. Kita lanjut ke row 3, kita balik rajutan kita. Buat 3 chain. Kemudian 1 DC pada chain space di sini. Lalu 2 chain, kemudian 2 DC di chain space yang sama. Setelah itu buat 1 SC di sela-sela dari ini ya. Nah, dari bentuk ini di tengah-tengah sini kita buat 1 SC. Berikutnya pengulangannya, kita buat 2 DC pada chain space ini, 2 DC, 2 chain, lalu 2 DC di chain space yang sama. Kemudian 1 SC di sela-sela. Seperti ini. Ulangi, 2 DC, 2 chain, 2 DC di chain space yang sama, lalu buat 1 SC di sela-sela. Silahkan ulangi pola ini hingga akhir row 3. Setelah pengulangan yang ke-15, setelah membuat 2 DC, 2 chain dan 2 DC di 1 chain space, kemudian 1 SC di sela-sela. Di sini yang terakhir kita hanya membuat 2 DC, lalu 2 chain dan 2 DC saja ya. Jadi tetap total lengkung-lengkung ada 17. Kemudian kita balik untuk row 4. Ini row terakhir. Di sini kita buat 3 chain, 1 2
3 tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 8 DC di chain space ini. Jadi ini skip aja ya, kita merajutnya di chain space. 8 DC. 1 2 3 4 5 6 7 kemudian 8. Kemudian yang ini kita skip ya, 2 DC, dan kita buat 1 SC pada SC. Ya kan di sini kita tadinya membuat 1 SC di sela-sela ya. Jadi DC ini kita skip dan kita buat 1 SC pada SC. Seperti ini, 3 chain di awal tidak dihitung sebagai apapun. Jadi polanya adalah membuat 8 DC pada chain space, kemudian 1 SC pada SC. Ini diulang hanya 7 kali. Jadi di sini langsung arahkan hakpen ke chain space. Buat 8 ya, 8 DC. 1 2 3. Setelah membuat 8 DC pada chain space, kita buat 1 SC pada SC di sini. Nah, kita sudah membuat 2 kurang 5 lagi. Ini saya sudah menyelesaikan pengulangan yang ke-7, hanya tinggal membuat 1 SC di SC yang ini. Kemudian kita akan ganti warna benang. Setelah membuat 1 SC, kita lepas dulu. Kemudian ambil benang yang kedua. Ini saya pakai yang lebih gelap ya warnanya. Kemudian arahkan hakpen di front loop dari SC barusan yang kita buat, dan 1 loop dari bagian tegak SC. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan kait benang yang kedua, dan sudah bisa merajut langsung menggunakan benang yang kedua. Kita arahkan di bagian belakang, kita ikut sertakan seperti ini. Kita buat 8 DC, dan benang yang pertama ini sudah bisa ditarik ya, tidak akan lepas ya. Lanjut kita rajut, dan kalau mau ikut sertakan juga nggak apa-apa ya yang warna pertama, sesuai dengan pola sama ya, polanya buat 8 DC di 1 chain space ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat 1 SC pada SC. Nah, ini silahkan diulang sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nanti yang di lengkung terakhir hanya membuat 8 DC di 1 chain space, tapi sudah tidak ada membuat 1 SC nya saja ya, seperti itu. Nah, silakan diteruskan ya teman-teman. Nanti kita ketemu di akhir dari row 4. Sesampainya di ujung, kita akhiri dengan membuat slip stitch ke chain ketiga di sini ya. Ini di bentukan DC
yang paling pinggir ini ya, di chain ketiganya. Nah, seperti ini. Sudah selesai, kita tambah 1 chain sebagai pengaman, kemudian potong benang. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menggulung ya, atau melilit-lilitkan gini ya, untuk membentuk mahkota bunga mawarnya. Sebelum itu kita akan cantolkan kawatnya di bagian sini supaya nanti dia lebih kuat begitu ya. Posisi kawat tidak mudah lepas. Untuk tangkai bunga ini saya pakai kawat nomor 16 ya, jadi lebih besar diameternya dibandingkan ketika untuk tangkai daun. Jadi dia lebih kokoh ya. Dan bagian ujung salah satunya kita tekuk. Kalau tidak kuat pakai tangan langsung, bisa pakai bantuan tang, bisa tang besar, tang kecil ya, nggak masalah. Atau kalau teman-teman tidak bisa minta bantuan orang lain. Nah, ini ditekuk begini aja ya, supaya nanti bisa dicantolkan. Cantolannya di sini kita masukkan sini ya teman-teman, jadi kita selipkan ini melewati rajutannya ini ya. Lalu kita akan gulung-gulung ini atau kita lilitkan ini. Ini tadi terakhir posisinya seperti ini ya. Jadi ini adalah right side. Yang hadap ke kita saat ini adalah right side. Lalu saat akan menggulung kita balik. Nah, jadi wrong side yang ada di depan kita. Seperti ini kita gulung lagi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Supaya bentuk dari mahkota bunganya ini tidak banyak berubah, kita akan jahit dengan menggunakan ekor benang yang sudah kita sisakan di awal. Nah, seperti ini. Jahit aja menggunakan jarum tapestry atau jarum jahit. Atau kalau teman-teman misal kelupaan tidak menyiapkan ini tadi di awal, bisa pakai benang lain ya. Maksudnya nggak harus yang sudah tersedia di sini. Misalnya udah terlanjur pendek, oke, kita pakai potongan benang lain atau benang jahit juga tidak apa-apa, tidak masalah. Fungsinya hanya untuk membuat posisi dari mahkota bunga kita ini tidak berubah, tidak lepas ya. Jadi tinggal ditusuk-tusuk saja. Ini tidak ada patokan khusus. Jadi yang penting dia nembus ya, ini nembus begini aja. Nah, jadi nanti kan harapannya dia tidak terurai begitu ya teman-teman. Oke, silahkan dijahit dulu beberapa titik atau beberapa stitch, beberapa kali ya, tinggal bolak-balik aja. Nah, seperti ini ya. Dan ini sebelum saya lupa, ini kan ada yang masih terbuka ya mahkotanya. Ini juga kita jahit ya teman-teman. Ini arahkan aja, ini tadi di sini kita arahkan aja. Tidak akan begitu terlihat ya karena kita pakai benang yang sama. Jadi dia lebih tersamarkan begitu. Nah, ini tinggal kita jahit supaya mereka
tidak terbuka. Lalu kalau sudah bagian ini sudah terjahit, tinggal melanjutkan jahit bagian ini supaya lebih kuat lagi. Silahkan diteruskan dulu. Ini setelah selesai punya saya, bagian belakang tampilannya seperti ini, depan seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan buat bagian kelopaknya. Kita awali dengan magic ring, bisa dengan 2 chain juga bisa, mana aja tidak masalah. Kita buat 6 SC pada ring di sini untuk round 1. Jadi nanti di akhir dari round 1 kita punya 6 stitch. Ini saya sudah buat 1 2 3 4 5, kemudian 6. Kita tarik ekor benang sehingga lebih rapat atau mengecil. Kemudian lanjutan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu buat slip stitch ya untuk mengakhiri round 1 ini. 1 2 3 4 5 6, berarti di sini kita buat untuk round 2 adalah 6 increase atau membuat 2 SC langsung di 1 stitch di setiap stitchnya. Pasang stitch marker pada SC pertama. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Setelah selesai round 2, lanjut ke round 3, kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. 1 SC kemudian increase, diulang 6 kali. Ini saya sudah buat 1 kali pengulangan, berarti kurang 5 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Lanjut untuk round 4, kita buat pengulangan 2 SC, 1 2, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini, 2 SC kemudian increase. Ini saya sudah buat 1 kali. Silahkan lanjutkan untuk 5 kali lagi. Di akhir dari round 4 nantinya kita punya 24 stitch. Setelah selesai round 4, lanjut ke round 5. Untuk round 5 dan round 6 kita buat 24 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC untuk 2 round ini, round 5 dan round 6. Setelah selesai sampai dengan round 6, kita lanjut ke round 7. Di sini untuk round 7, stitch marker yang tadinya ada di stitch pertama kita pindahkan di stitch terakhir. Lalu untuk round 7 kita buat 1 slip stitch, 9 chain, 6 7 8 9. Kemudian pada chain ini kita rajut mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita mulai buat 2 SC, ini 1, berarti di stitch atau di chain berikutnya 1 SC lagi. Sudah 2, kemudian 3 HDC, berarti di sini 1, di stitch atau chain berikutnya 1, lalu berikutnya juga 1. Sudah 3 HDC. Lanjutkan dengan 3 DC, 1
1, 2, dan 3. Seperti ini hasilnya. Lalu kita skip 2 stitch, 1, 2. Lalu pada stitch berikutnya kita buat slip stitch di front loop saja. Ini adalah satu set pengulangan ya, jadi membuat slip stitch, lalu chain dan mengisi chain, kemudian skip 2, lalu slip stitch. Ya, terpakai 1, 2, 3, 4 stitch untuk satu set pengulangan. Jadi berikutnya kita buat juga slip stitch di front loop saja. Lalu 9 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 SC dimulai pada chain kedua dari hook, 3 HDC, tiga DC, kemudian skip 2, 1, 2, dan di stitch berikutnya buat 1 slip stitch pada front loop seperti ini, dan nanti tinggal mengulang lagi dari awal. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Nanti kita akan punya bentukan segitiga untuk kelopaknya ini sebanyak 6 buah. Ini saya sudah di pengulangan yang terakhir, yang ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Ini setelah selesai mengisi chain, saya akan skip 2 dan membuat slip stitch tepat di stitch terakhir yang ada stitch markernya. Sini. Oke, kemudian untuk mengakhiri saya akan buat slip stitch di stitch sebelahnya. Kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman. Lalu potong benang. Nah, di sini untuk potong benang saya akan mengukur kawat dari bunga kita yang sebelumnya ini ya. Nah, ini kan nanti pemasangannya ini dimasukkan ke sini, lubangnya begini. Nah, jadi ini bagian ini kan sudah tidak perlu ada dakron atau isian apapun karena bagian belakang bunga sudah menonjol ya. Seperti ini. Lalu nanti kan kita akan jahit ekor benang ini, kita ukur dengan panjang kawat. Nah, seperti ini ya. Dan nanti kalau mau langsung buat lilitan ini, jika tidak memakai floral tape, maka ini ekor benang ini kita ukur seperti ini, 1 kali, kemudian lagi 2 kali ya, putar lagi, ukur bisa 4 sampai 5. Kalau tidak mau kurang ya lebih baik lebih daripada kurang. Jadi 4 kali panjang atau tinggi kawat, atau sampai dengan 5, 4,5 oke, tidak masalah. Nanti dia udah cukup lah. Nanti mungkin ada sisa-sisa dikit begitu ya, masih bisa. Jadi ini sudah saya ukur, punya saya 4 sampai dengan 5 kali panjangnya ini ya, benangnya. Jadi kalau sudah ini kita tarik, lalu siapkan jarum untuk menjahit. Nah, menjahitnya bebas aja, tidak ada patokan khusus, yang terpenting dia terjahit rapat. Dan usahakan setiap stitch ini nanti terajut. Nah, bagian dari
bunga itu kan sisi sini nggak ada stitch yang bisa untuk berpasangan dengan loop dari bagian kelopak, jadi itu memang harus kita pakai feeling aja ya teman-teman merajutnya. Jadi di jahitkannya itu sesuai feeling aja. Yang penting bagian kelopak atau yang hijau ini setiap stitch usahakan terjahit. Nah seperti ini, kita agak buka sedikit seperti ini. Nih bagian stitch ini kan kita ambil yang back loop, loop yang paling dekat dengan si bunganya ini. Oke, ini saya misal seperti ini ya. Ini masuk begini, ini kan keluar sebelahnya aja. Misal seperti ini. Nah, lalu nanti kan ke sini ya. Ini ke sebelahnya dan menembus ke sini. Jahit aja, yang penting dia rapat ya. Nah ini kembalikan ke stitch ini, kemudian ke stitch sebelahnya, kemudian ke yang hijau seperti itu, memutar. Nanti kalau sudah sampai semua stitch terjahit, kita akan jahit bagian kelopak-kelopak ini supaya tidak terlalu terbuka. Sekarang setelah selesai bagian yang melingkar ini, sekarang kita akan jahit sedikit untuk ini kelopaknya ini ya. Nah seperti ini aja. Sebentar posisinya. Maaf ya, agak bulat ini benang saya, jadi saya rapikan dulu. Nah. Ini hanya satu tempat aja dari sisi ini yang dijahit begini. Lalu ke sisi sebelahnya ini juga hanya satu titik yang dijahit. Kemudian bergeser ke kelopak yang sebelah sini. Ini seperti ini ya. Jadi kelopaknya juga tidak terlalu terbuka. Jadi ini lebih teramankan gitu ya. Oke, silahkan dijahit lagi untuk bagian ini. Di satu titik di masing-masing sisi. Setelah sampai pada sisi yang terakhir begitu ya, atau kelopak yang terakhir, ini saya akan keluarkan jarum ke bagian tengah ini yang dengan kawat, karena nanti akan langsung saya jadikan untuk lilitan ya sisa benangnya ini, supaya tidak perlu membuat atau mengambil lagi benangnya. Nah, bisa dengan sedikit lem. Di sini beri sedikit lem atau double tip, atau kalau teman-teman yakin dengan lilitan teman-teman,
ini aman ya. Jadi pastikan kalau tanpa lem ini pastikan terlilit rapat ya. Kemudian lilitkan sampai sekitar 10 cm dari pangkal kawat ini, pangkal bunga begitu. Lalu ikut sertakan daun yang sudah dibuat di awal. Link pembuatan daun saya cantumkan pada description box video ini ya teman-teman, karena tidak saya tampilkan di video ini pembuatan daunnya. Jadi teman-teman bisa melihat daun yang saya buat itu dari video saya lainnya. Oke, ini saya lilit dulu sampai sekian. Nanti kita ketemu untuk melilitkan bersama bagian daun. Oke, sekarang kita ikut sertakan daun. Untuk jumlah daun bisa 1, bisa 2 ataupun lebih ya, sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan teman-teman aja. Jadi ikut sertakan begini. Untuk tangkai daun juga bebas mau panjang atau mau pendek. Ini saya buat pendek ya, jadi melekat begitu dengan tangkai bunganya. Nah, seperti ini. Setelah 2 kali lilit, saya ikut sertakan daun satu lagi. Jadinya di sini agak tebal ya, membesar karena ketumpuan banyak kawat begitu ya, kawat dari tangkai bunga itu sendiri, kemudian tangkai daun yang pertama dan yang kedua begini. Silahkan diteruskan lilitannya, usahakan rapat ya teman-teman dan kenceng, jadi nanti tidak longgar gitu, tidak mudah terurai lilitan benangnya. Ataupun kalau dengan floral tape juga usahakan rapat, jadi nanti tidak mudah terbuka ya. Oke, silahkan diteruskan dulu lilitannya. Sisa benang saya tadi saya ukur 5 kali panjang kawat dan belum sampai benar-benar di ujung, ini sudah habis ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, ini hanya sisa sekitar 2-3 cm. Ini kita buat ini lilitan terakhir begini ya. Kemudian kita buat semacam loop ini, kemudian ekor benang ini kita masukkan ke sana, tarik. Nah, seperti ini. Jadi dia tertahan di situ. Kemudian karena benang saya ini adalah polyester, saya akan potong atau saya bakar ya. Kemudian saya tinggal tempelkan ke sini. Nah, dia lebih terjaga posisinya. Kalau teman-teman benangnya misalkan bukan polyester, beri sedikit lem ya, kemudian lilitkan di bagian yang ada lemnya. Nah, hasilnya seperti ini punya saya. Cantik ya. Nah, hasilnya depan belakang. Oh ya, saya menginformasikan panjang kawat saya ini awalnya adalah 36 cm begitu ya. Jadi untuk estimasi saja teman-teman pemakaiannya ini, jadi tangkainya panjang punya saya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya mencontohkan atau saya menunjukkan pembuatan bunga dengan 2 warna. Kemudian kalau misalkan hanya ingin 1 warna, nah, seperti ini atau seperti ini, bebas ya teman-teman. Jadi nanti ketika merajut tidak perlu ganti warna benang yang di bagian ini, cukup teruskan saja pola yang sama hingga akhir ya, seperti ini. Kalau mau polos 1 warna, nah, atau kalau mau 2 warna seperti ini, atau kalau mau 3 pun silahkan. Caranya misalkan beberapa
pengulangan dengan warna pertama, kemudian pengulangan berikutnya warna kedua, berikutnya lagi warna ketiga, dan seterusnya. Silahkan saja ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini contoh yang hanya dengan 1 daun, yang lain dengan 2 daun ya. Hasilnya cantik, mudah sekali kita merajutnya, tidak terlalu banyak pola yang perlu dihafalkan begitu ya selama perajutan, tinggal kita mengulang saja. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini yang berbentuk bunga mawar yang cantik hingga dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa teman-teman.